Apa aku berpindah dimensi? Kenapa aku bersama seorang pria asing berbaring bersama? Alur cerita macam apa ini? Selamat, kamu masuk ke dunia buku. Identitasmu adalah selir yang dibuang ke Istana Dingin. Tahap saat ini adalah kekacauan di Istana Belakang. Untuk kembali ke dunia nyata, silakan segera selesaikan tahapannya ya. Apa? Aku menjadi selir yang terbuang? Aku juga dituduh membuat kekacauan? Orang ini adalah wanita jahat dalam novel Selir Mulia Jin. Wei Xiangxi, kamu selir terbuang tak tahu malu. Beraninya kamu berselingkuh dengan pengawal dan mengotori istana belakang. Pengawal, habisi dia untukku. Bukan, dengarkan penjelasanku. Aku tidak melakukannya dengannya. Aku tidak melakukannya. Apa aku akan tiada begitu saja setelah baru tiba? Aku tidak mati? Bagaimana ceritanya? Gagal melewati tahap, silakan coba lagi. Segera selesaikan tahap pertama kekacauan di Istana Belakang. Jika tidak, kamu akan selamanya tidak bisa kembali ke dunia nyata. Ya ampun, cobaan macam apa ini? Kenapa orang lain yang pindah dimensi, hidup bergelimang harta, tapi begitu giliranku, bukan hanya jadi selir terbuang, tapi baru mulai saja sudah tertangkap basah berselingkuh. Ini benar-benar permulaan yang buruk. Selir Mulia Jin punya 3 menit lagi. Sebelum tiba di lokasi untuk menangkapmu, segera persiapkan diri untuk melewati tahap. Sudahlah, aku tidak boleh hanya berbaring di sini dan menunggu maut. Selir Mulia Jin dan pasukan penangkapnya akan segera sampai. Aku harus bisa melewati tahap ini. Ini tidak boleh terjadi. Cepat. Pergi. Ini, sini. Masuk ke dalam. Cepat masuk ke dalam. Bersembunyilah. Bagus sekali, kamu Wei Xiangxi, beraninya berselingkuh dengan pengawal dan mengotori istana belakang. Pengawal, buat perhitungan dengan Wei Xiangxi ini. Bukan begitu. Kenapa bicaramu sembarangan sekali? Kamu menyebar fitnah. Kamu harus bertanggung jawab di depan hukum. Hati-hati, aku bisa melaporkanmu. Mata mana yang melihatku dengan orang lain? Telah mengotori istana belakang? Menyingkir. Pria, simpananmu ada di sini, apalagi yang ingin kamu katakan? Pengawal, habisi dia sekarang. Gagal melewati tantangan. Gagal. Habisi, Apa kamu bisa melakukannya atau tidak? habisi dia, cepat habisi. Gagal melewati tantangan. Gagal. Tidak boleh. Aku tidak boleh menyerah begitu saja. Hanya sekadar skenario skandal istana ini, bagaimana mungkin bisa menyulitkan aku, seorang mahasiswi dari abad ke-21? Karena tidak bisa menghindar, maka aku akan menggunakan cara yang tak terduga. Diamlah, ikuti saja semua rencanaku. Bagus sekali ya, Wei Xiangxi. Ternyata kamu menjalin hubungan gelap dengan pengawal dan membuat kekacauan di istana. Selir mulia, makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan asal menuduh. Anda bilang saya mengacaukan istana, apa Anda punya buktinya? Masih berani membantah. Selingkuhanmu jelas-jelas duduk di tempat tidurmu. Apa kamu masih ingin berkelit? Selir mulia, saya memberi hormat kepada selir mulia. Ini adalah pelayan baru yang aku terima di Istana Dingin, Cui Zui. Cuaca sedang sangat dingin. Aku meminta Nona Cui Zui untuk menghangatkan tempat tidurku. Memangnya apa ada masalah? Ternyata benar orang-orang di novel dan drama. Semuanya buta, bahkan pria yang menyamar jadi wanita pun tidak ketahuan. Untungnya tingkat kecerdasanku 280. Ide yang luar biasa begini, hanya orang jenius sepertiku yang bisa memikirkannya kan? Bagus sekali ya, Wei Xiangxi.
Kamu sudah terlalu lama di Istana Dingin, sampai berani menjalin asmara dengan sesama pelayan. Ini benar-benar kekacauan di istana. Asmara, sesama wanita, Cui Zui menghangatkan tempat tidurmu saat larut malam. Kalian berdua bertingkah sangat mesra, saling menggoda satu sama lain. Jika bukan asmara terlarang, lalu apa namanya? Mengacaukan kesucian istana adalah kesalahan tak termaafkan. Pengawal, cepat habisi dia. aduh mbak, kenapa kamu malah menjodoh-jodohkan sembarangan? Apa orang-orang zaman dahulu berpikiran seterbuka ini? Kamu sudah tiada 99 kali. Kartu nyawa cadangan sudah habis. Jika kamu gagal sekali lagi, kamu akan menghilang selamanya. Dan tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata. Jangan bicara omong kosong, coba saja kalau kamu berani. Baru mulai saja sudah tingkat kesulitan neraka. Benar-benar. Sudahlah, aku menyerah saja. Kalau begitu biar ku berikan satu petunjuk. Pergilah keluar, siapa tahu ada petunjuk baru yang menantimu. Keluar. Benar keluar. Kenapa aku tidak terpikir sebelumnya? Ayo. Tidak bisa dibuka. Cepat-cepat. Semakin jauh semakin baik. Baiklah. Bagus sekali ya, Wei Xiangxi. Kamu berani berselingkuh dengan pengawal dan mengotori istana ini. Berhenti bicara omong kosong. Mata yang mana yang melihat di ruangan ini? Ada pengawal? Bukankah aku hanya sendirian saja? Masih berani membantah? Aku tadi jelas-jelas melihat sosok pria melompat keluar dari jendela. Pasti dialah, selingkuhanmu yang hina itu. Prajurit, habisi dia sekarang. Tunggu dulu. Kenapa? Saat maut sudah di depan mata. Apalagi yang ingin kamu katakan? Sistem bilang agar aku keluar mencari petunjuk. Tapi mana aku tahu, ada petunjuk apa di luar sana. Sudahlah, cari alasan asal-asalan saja dulu, biar bisa keluar dari sini. Berselingkuh, seharusnya itu melibatkan dua orang. Atas dasar apa hanya aku yang akan dihabisi? Aku tidak terima. Kecuali, kamu membawaku keluar dan temukan selingkuhan itu, biar kami dihukum bersama. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengirim kalian, pasangan mesum, untuk tiada bersama-sama. Dengan begitu, kamu akan pergi dengan tenang. Prajurit, bawa dia pergi sekarang. Petunjuk-petunjuk, apa yang dimaksud oleh sistem itu sebenarnya? Wei Xiangxi, kamu sudah membawa kami berkeliling lebih dari 1 jam. Masih belum menemukan selingkuhanmu itu. Saya peringatkan kamu, jangan harap bisa main trik kotor atau sengaja menunda waktu kematianmu. Siapa yang menunda? Aku akan segera menemukannya. Lagi pula, tembok istana ini begitu tinggi. Dia juga tidak bisa punya sayap dan terbang keluar. Iya kan? Sebaiknya kamu tidak berbohong kepada saya. Jika tidak, hukumannya bukan lagi langsung dihabisi. Saya pasti akan membuatmu menderita secara perlahan. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Sama sekali tidak ketemu. Petunjuk apa yang dimaksud sistem? Aku, seorang mahasiswi, abad 21, masa harus dihukum mati dengan kejam di sini? Yang Mulia Raja tiba? Saya Sujin, memberi hormat pada Yang Mulia. Hormat saya untuk Yang Mulia Raja selamanya. Raja, pria sangat tampan ini, yang bisa mengalahkan semua artis itu, dialah rajanya. Aku ingat sekarang, dia adalah karakter dalam novel itu, seorang diktator yang kejam dan haus darah. Xiaoqi. Sudahlah, peduli amat dia diktator atau bukan, toh sama saja akan dihabisi juga. Aku akan memohon bantuan padanya dulu saja. Dialah orangnya. Wei Xiangxi, apa kamu sudah gila? Kamu berani menunjuk ke arah Yang Mulia? Itu sangat tidak sopan. Maksudku, pria yang baru saja tidur denganku, dialah orangnya. Dialah orangnya. Ini? Apa katamu? Aku bertanya padamu, apa yang kamu katakan tadi? Aku bilang, kamu adalah pria yang tidur denganku. Yang Mulia, mereka menuduhku berselingkuh dengan orang lain. Tolonglah bantu aku saat darurat ini. Tolong aku kali ini saja. Setelah ini kamu bebas melakukan apapun padaku. Boleh melakukan apa saja?
Sepanjang hidupku menjelajahi dunia, aku belum pernah bertemu wanita yang aneh seperti ini. Mari kita lihat trik apa yang sedang dia mainkan. Wei Xiangxi, apa kamu bosan hidup? Tidakkah kamu tahu bahwa orang di depanmu ini adalah kaisar saat ini, penguasa tertinggi negeri ini? Kamu tidak hanya berselingkuh dengan pria liar, tapi berani melimpahkan status selingkuhanmu kepada yang mulia kaisar? Kamu baru saja masuk istana, tapi sudah dibuang ke istana dingin. Jangankan dicintai. Melihat wajah kaisar saja, kamu tidak pantas. Bagaimana mungkin kaisar pergi menemui wanita seperti kamu di istana dingin? Jangan bicara omong kosong di sana. Prajurit, tangkap dia. Bukan. Aku tidak berbohong. Kalau Anda tidak percaya, aku. Oh iya. Aku ingat di dalam novel, pernah mendeskripsikan tanda lahir Xiaoqi. Jika Anda tidak percaya, aku akan memberitahumu dengan sangat jelas. Di area pangkal paha bawah perutnya, ada tanda lahir berbentuk bunga plum. Jika aku tidak bercumbu dengannya, dan menghabiskan malam yang indah bersamanya, mana mungkin aku ingat sedetail itu? Benarkan begitu, sayang? Di istana belakang ini, aku tidak pernah sekalipun memanjakan selir manapun. Selir tak bernama ini, bahkan wajahnya pun belum pernah kulihat. Bagaimana dia bisa tahu lokasi tanda lahir di area sensitifku dengan begitu jelas? Sebenarnya siapa identitas wanita ini? Mana mungkin? Dia hanyalah selir buangan yang bahkan belum pernah melihat wajah kaisar. Bagaimana bisa bicara hal sesensitif ini? Apa mungkin dia benar-benar sudah ditiduri oleh kaisar? Mustahil. Kaisar selalu bersikap dingin terhadap urusan istana belakang. Memangnya wanita sampah sepertinya pantas mendapatkan perhatian kaisar. Lagi pula kaisar juga tidak bicara untuk melindunginya. Wanita hina ini sebenarnya sedang dalam ambang kematian dan hanya melakukan perlawanan terakhir saja. Hanya soal tanda lahir saja. Jika kamu menyuap Kasim di samping kaisar, tentu saja kamu bisa mengetahuinya. Hanya berbekal satu tanda lahir, kamu gunakan untuk menutupi dosa perzinaanmu dan membawa nama kaisar untuk mencari alasan saja. Bukan begitu, Nona. Kok kamu tidak percaya sama sekali? Kenapa? Itu karena kaisar memiliki derajat yang sangat terhormat, tidak mungkin beliau mau menyentuh sampah tanpa latar belakang, apalagi tidak punya paras cantik sepertimu. Bukti skandalmu di istana ini sudah nyata. Jangan harap bisa mengelak lagi. Tangkap dia. Tunggu sebentar. Kamu tetap tidak percaya? Baiklah, akan aku buktikan padamu. Mohon maaf ya, Kaisar. Ini? Kamu... Kaisar jahat ini, kenapa dia sampai menjulurkan lidahnya? Ciuman pertamaku hilang begitu saja. Aneh sekali. Aku biasanya tidak pernah menyentuh wanita. Kenapa saat bertemu dengannya, aku malah kehilangan kendali? Yang mulia, selir si ini sudah keterlaluan. Perintahkan Kasim untuk menangkapnya dan segera habisi dia. Selirsi tidak berbohong. Tadi, memang aku yang pergi ke istana dingin dan menghabiskan malam bersamanya. Dasar wanita rendah. Beraninya kamu menggoda yang mulia. Diam. Hanya karena masalah pertikaian licik di istana yang menjijikkan ini, kamu berani mengganggu ketenangan yang mulia? Masalah hari ini biarlah selesai sampai di sini. Cepat segera pergi. Baik, seharusnya saya tidak salah menuduh Selirsi. Saya akan segera undur diri. Oh astaga, apakah akhirnya aku berhasil melewati level ini? Tidak sangka, ternyata dia orang baik. Siapa yang mengajarimu berterima kasih sambil berdiri? Sudahlah. Lain kali jangan bawa urusan haram seperti ini untuk menggangguku. Lalu, yang tadi itu hanya sandiwara. Jangan berpikir, aku akan memiliki perasaan yang tidak pantas pada wanita sepertimu. Pria munafik. Baru saja dia menjulurkan lidahnya. Sekarang malah bilang padaku, jangan terlalu percaya diri. Kamu pasti tidak akan punya perasaan apapun padaku. Pengingat teman, sapu tangan adalah alat penting untuk melewati level. Mohon ambil alat tersebut dan simpan baik-baik. Baik. Baik. Semua yang kamu katakan benar. Cepat katakan, apa level selanjutnya? Kakak sekarang sudah sangat kuat.
Level saat ini adalah memberi hadiah perjamuan. Selir mulia Jin telah mengandung 3 bulan. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia mengundang para selir untuk berkumpul. Selama kamu bisa menyelesaikan tugas memberikan hadiah kepada selir mulia Jin di perjamuan, kamu akan berhasil melewati level ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Hanya sekadar memberi hadiah kan? Mudah sekali. Yang Mulia Selir Agung mengalami pendarahan. Anakku. Anakku sayang. Kamu. Anakku. Bukan aku. Wei Xiangxi. Beraninya kamu dengan sengaja mendorong Yang Mulia Selir Agung hingga membuatnya kehilangan anaknya. Bukan aku. Tadi itu bukan aku. Jelas-jelas kamu yang Omong mendorongnya. kosong. Kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamulah yang mendorong Yang Mulia Selir Agung. Sekarang kamu masih berani menyangkal? Pengawal. Bahwa wanita tak tahu malu ini. Dan buat perhitungan dengannya sekarang juga. Gagal melewati level? Silakan coba lagi. Level ini bukan sekadar memberikan hadiah semudah itu. Kali ini jangan sampai lengah. Sistem sialan. Aku tahu, kamu tidak punya niat baik. Ternyata level ini bukan tentang memberi hadiah, tapi sedang memasang pesta perangkap untukku. Kali ini aku akan menjauh dari kalian semua. Kita lihat siapa lagi yang berani menjebakku. Kita lihat trik apa lagi yang bisa kalian mainkan kali ini. Yang Mulia, Yang Mulia, Anakku, Yang Mulia, Selir Agung mengalami pendarahan. Wei Xiangxi. Selir Agung tidak sengaja terjatuh, dan kamu sengaja menghindar, bukannya menolongnya. Bukan begitu. Masa ini juga mau disalahkan padaku? Apa kamu mau mendengarkan dulu apa yang sedang kamu katakan? Diam. Kami semua melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Selir Agung terjatuh, kamu sengaja tidak menolongnya. Itu karena kamu sengaja ingin mencelakai janin sang permaisuri. Pengawal, bawa wanita tak tahu malu ini dan beri dia pelajaran sekarang juga. Level gagal. Selir Agung, hadiahnya sudah kuletakkan di meja. Kamu ambil saja sendiri. Karena adik berniat tulus memberi hadiah, mengapa tidak berikan langsung ke tangan saya saja? Jangan. Jika nanti kandungan keturunan kerajaan di perutmu itu sampai terjadi sesuatu yang buruk, aku tidak sanggup menanggungnya. Selirsi, apa yang sebenarnya kamu katakan ini? Kamu menyumpahi Selir Agung kami supaya celaka? Hah? Ini juga bagian dari niat tulus Selirsi. Saya sendiri yang akan langsung membukanya. Aku mohon, kali ini aku harus berhasil lolos level ini. Pil panjang umur, 1 butir saja seharga $100. Adik sungguh berniat sekali. Baguslah jika Selir Agung menyukainya. Ya ampun, sungguh tidak mudah. Akhirnya aku berhasil menyelesaikannya. Ada yang salah. Salah, Aroma ramuan emas ini, Yang Mulia, Yang Mulia, Selir Agung, kamu beraninya di dalam ramuan emas ini memasukkan kasturi. kasturi apa? Yang Mulia, Anakku, anakku, beraninya kamu di dalam obat itu memasukkan kasturi secara diam-diam. Bukan begitu. Apa itu kasturi? Kamu Pengawal. bisa saja. Habisi dia. Permainan gagal. Ada kasturi di dalam ramuan emas. Kalau begitu, aku ganti saja hadiahnya. Beres kan? Lagi pula tidak peduli apapun hadiahnya. Pasti bisa lulus. Kamu tidak tahu kalau bunga bakung ini beracun bisa membuat orang kehilangan anak? Habisi. Permainan gagal. Kamu tidak tahu kalau giok ini bersifat dingin, paling merusak tubuh bagi wanita hamil? Habisi. Gagal lagi. Kamu tidak tahu kalau Selir Agung sangat takut pada anjing? Cepat habisi dia. Masih gagal. Wei Xiangxi, mana hadiah darimu? Aku tidak membawanya. Tidak ada hadiah. Adanya nyawaku saja. Apa? Aku berbaik hati mengundangmu sebagai tamu. Beraninya kamu tidak sopan begini. Kamu berani membuat Yang Mulia begitu marah hingga kehilangan anaknya. Cepat habisi. Menang atau kalah itu hal biasa. Pendekar muda, silakan coba lagi dari awal. Kasih ini salah. Kasih itu salah. Dikasih salah. Tidak dikasih juga salah. Sebenarnya bagaimana cara memberi hadiah ini supaya bisa lulus?
Tips tambahan, belajarlah untuk menggunakan peralatan. Peralatan? Benar, ada peralatan. Hanya sehelai sapu tangan usang, apa benar-benar bisa berguna? Apa selir bakal menyukai benda ini? Sudahlah, lagi pula tidak ada hal lain untuk dikirim. Kita coba saja cara terakhir ini meskipun mustahil. Yang Mulia, ada laporan kemenangan dari pertempuran Barat Laut. Silakan Anda lihat. Apa yang sedang Selirsi lakukan? Hanyalah Selir Mulia Jin sedang mengadakan pesta ulang tahun. Selirsi hanya pergi mengirimkan hadiah saja. Mari kita lihat ke sana. Yang Mulia, bukankah selama ini Yang Mulia selalu bersikap dingin pada urusan harem? Tak disangka Anda mulai memedulikan seorang selir rendah yang tidak berarti. Keajaiban apa yang terjadi hari ini? Selirsi, di mana hadiah yang ingin kamu berikan? Hadiah yang ingin aku berikan ada di sini. Meskipun aku punya sedikit masalah denganmu. Tapi, kamu tidak perlu membuatku semalu ini, kan? Apa yang dikirim selir lainnya? Kalau bukan barang yang sangat berharga, pastilah barang langka dunia. Tapi kamu hanya mengirimkan sampah seperti ini? Apa kamu sengaja ingin membuatku malu? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Selir Agung, kamu salah paham? Gawat, kali ini aku pasti akan celaka lagi. Sistem payah ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Setiap hari, selalu saja memberiku saran buruk. Terima sajalah nasib ini. Berhenti. Yang Mulia, Pergilah. Sapu tangan ini adalah barang yang selalu aku bawa kemanapun. Selir Mulia Jin, apa kamu benar-benar tidak mengenalinya? Sapu tangan ini adalah sesuatu yang selalu aku bawa, Selir Mulia Jin. Apa kamu sungguh tidak mengenalinya? Apa maksud Yang Mulia? Mohon Yang Mulia berikan penjelasan. Aku bertanya padamu, apakah kamu mengenali sapu tangan ini? Saya, 3 bulan yang lalu pada malam itu, ketika aku terbangun dari mabuk, kamu dalam keadaan berpakaian tidak rapi di sampingku di atas tempat tidur. Kamu terus mengatakan bahwa aku telah menyentuhmu. Kamu bilang kamu sendiri yang melepaskan pakaianku. Tapi sekarang kamu bahkan tidak mengenali sapu tangan pribadiku. Yang Mulia, mungkin malam itu cahayanya terlalu redup, sehingga saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, pada malam itu, apakah aku benar-benar menyentuhmu? Kamu bilang kamu mengandung anakku. Benarkah hal itu atau hanya bohongan? Ya ampun, ada kejutan yang tidak terduga. Skandal ini benar-benar sangat mengejutkan. Mohon ampun, Yang Mulia. Saya tidak bermaksud untuk membohongi Anda. Saya hanya terlalu mencintai Yang Mulia. Saya sangat ingin mendapatkan perhatian Anda dan memberikan keturunan bagi Anda. Makanya, Jadi agar kamu berpura-pura bisa... hamil, menipu, aku demi mendapatkan perhatian. Lalu setelah sekian lama, karena tidak bisa menutupinya lagi, kamu merencanakan sandiwara keguguran ini, supaya bisa lepas dari kecurigaan hamil palsu, dan di saat yang sama menjebak Selirsi. Bukankah begitu? Memang benar saya telah melakukan banyak kesalahan. Saya menerima hukuman apapun. Tapi saya mohon lepaskan keluarga saya. Yang Mulia, Selir Agung Sujin tidak hanya menjadi sombong karena merasa disayang dan mengacaukan istana belakang, tapi dia juga sudah membohongi Yang Mulia. Sungguh perbuatan yang keterlaluan. Umumkan perintah ini kepada keluarga Su, hukum seluruh keluarganya. Yang Mulia jangan lakukan itu. Yang Mulia saya mohon. Lepaskan keluarga saya. Meskipun Selir Mulia Jin melakukan banyak hal buruk, tapi di istana belakang zaman dulu, wanita tidak punya pilihan lain selain memperebutkan kekuasaan. Pada akhirnya, ini semua salah sistem kerajaan yang kejam ini. Dia menjadi seperti ini sekarang, karena dia tidak punya pilihan lain. Bagaimana kalau... Yang Mulia, lepaskan saja dia. Apa katamu? Aku bilang, mohon Yang Mulia tarik kembali perintah Anda, berikan jalan hidup bagi Selir Mulia Jin. Apakah kamu berani menentang perintahku? Aku, Apa kamu mencoba membangkang titah dariku? Apa Selirsi ini benar-benar berniat untuk tiada? Belum cukup kemarin menyebut Kaisar sebagai pezina, hari ini dia terang-terangan membantah titah Kaisar. Lihat sifat Kaisar kita, jangan katakan 9 generasi keluarga, bahkan seluruh garis keturunan pun akan cukup untuk menerima hukumannya. Hei, kamu sudah menyelesaikan permainan ini? Kenapa masih cari masalah? Dia itu musuh besar yang kejam di dalam buku ini. Kalau menentangnya, nasibmu akan berakhir sangat mengerikan. diam. Yang Mulia, Selir Mulia Jin memang patut dibenci, tapi dia juga sangat menyedihkan. Di antara ribuan wanita cantik di istana ini, siapa yang tidak menyedihkan? Seumur hidup terkurung di dalam istana yang dalam ini, saat mendongak hanya melihat langit seluas sumur, saat menunduk hanya ada lantai yang tak terhitung jumlahnya. Berbuat baik, ataupun berbuat jahat, siapa yang tidak berada di bawah kekuasaan Kaisar tanpa memiliki pilihan sendiri? Siapa juga yang tidak mendapatkan, sedikit pun,
Anugerah yang konyol darimu. Dilihat dari bicaramu itu, seolah semua ini adalah kesalahanku. Dunia inilah yang salah. Di seluruh dunia ini, setiap orang tidak punya pilihan sendiri. Tidak punya pilihan? Baiklah, kalau begitu menurut pendapatmu, hukuman apa yang harus diberikan? Pikirku, selir mulia jin mencelakai orang di istana belakang memang bersalah, tapi hukuman mati bagi seluruh keluarga itu terlalu berlebihan. Menurutku, usir saja dia dari istana, dan jadikan rakyat jelata. Sampaikan titahku, cabut gelar selir, selir mulia jin, usir dari istana, dan jadikan rakyat jelata. Yang mulia, Ramuan apa yang diberikan Selirsi ini hingga membuat kaisar yang biasanya haus darah langsung menuruti kata-katanya dan membatalkan titahnya di tempat? Ini benar-benar aneh, sungguh di luar dugaan. Alasanku mengubah titah, hanya karena tidak ingin menambah pertumpahan darah di istana ini. Jangan pikir aku akan menurutimu, apalagi berpikir bahwa aku akan mengenakemaskan selir rendah sepertimu. Bicara tidak pilih kasih, padahal jika itu orang lain, sudah pasti dihabisi dari tadi. Jangan-jangan Yang Mulia sudah mulai menyukai Selirsi? Xiaoqi adalah antagonis tirani dalam buku ini. Kenapa kamu cari masalah dengannya? Apa kamu tahu nyawamu tadi hampir saja hilang? Aku tahu. Makanya aku menyiapkan hadiah ini untuk kuberikan pada kaisar menyebalkan itu. Jika bukan demi bertahan hidup, siapa juga yang mau repot-repot menjilatnya? Aneh, kenapa mimpi ini terasa sangat nyata? Panggil astrolog agung ke sini. Baik, Yang Mulia, Aku baru saja bermimpi. Bermimpi bahwa aku dihabisi oleh Selirsi. Coba kamu ramalkan, pertanda apa mimpi ini? baik. Yang Mulia, berdasarkan ramalan, mimpi Anda ini adalah pertanda bencana besar. Apa maksudmu? Ramalan ini menunjukkan bahwa mimpi buruk itu pasti akan menjadi kenyataan. Kelak Selirsi akan memberontak dan menghabisi kaisar. Wanita ini benar-benar tidak boleh dibiarkan hidup. Menghabisi kaisar? Wanita itu awalnya hanyalah selir yang terbuang, dan paling tidak diperhatikan di Istana Dingin, hanya saja belakangan ini perkataan dan tingkah lakunya berubah menjadi sangat aneh, seolah-olah sangat tidak selaras dengan dunia. Mungkinkah ada konspirasi di baliknya? Ini menyangkut keselamatan raga-naga Anda. Lebih baik salah menghabisi 1000 orang daripada melepaskan satu orang yang bersalah. Terlebih lagi ramalan saya selalu terbukti jitu. Tidak mungkin salah. Mohon Yang Mulia segera ambil keputusan habisi dia untuk menghilangkan masalah di masa depan. Yang Mulia, Anda biasanya selalu tegas dalam menghukum. Mungkinkah Anda merasa kasihan pada wanita yang akan menghabisi Anda? Habisi dia? Yang Mulia? Yang Mulia? Kalian semua keluar. Baik. Yang Mulia? Wanita ini, rencana licik apalagi yang dia lakukan? Mungkinkah di dalam kotaknya itu disimpan sebuah senjata rahasia untuk mencoba menghabisiku? Siapa yang menyuruhmu ke sini? Yang Mulia, aku datang ke sini untuk membalas jasa Anda karena telah menyelamatkan nyawaku. Bukankah aku sengaja datang membawa hadiah? Yang Mulia sungguh bijaksana, telah menyelamatkan nyawa hamba ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda menyukainya? Pergi. Baiklah kalau begitu. Kaisar Berengsek, kenapa angkuh sekali sih? Siapa juga yang sudi memberimu hadiah? Misi gagal, silakan coba lagi. Yang Mulia, Kalian semua keluar. ya ampun, tantangan macam apa lagi ini? Level saat ini adalah penyergapan pembunuh. Selama kamu berhasil bertahan hidup, kamu dianggap lolos level ini. Semoga beruntung. Ya, Pembunuh? Bukannya cuma satu pembunuh saja. Tes fisik universitasku saja lulus, masih harus takut pada seorang pembunuh rendahan. Enya, aku menyuruhmu pergi, apa kamu tidak dengar? Baik Yang Mulia, saya segera pergi. Seingat saya, pisau terbang tadi itu datang dari pintu depan dengan sudut 45 derajat. Terbang masuk. Artinya, selama saya berjalan merapat ke dinding, pasti bisa menghindar. misi gagal.
Gagal. Kejutan. Gagal. Sekadar mengingatkan, kartu kebangkitan hampir habis. Mohon segera selesaikan level ini. Ya Tuhan, sebenarnya siapa yang mengirim pembunuh itu? Kenapa harus menyulitkan saya, seorang selir yang terbuang di istana dingin ini? Oh iya, Yang Mulia. Siapapun yang mengirim orang untuk menghabisiku, dia pasti tidak akan berani melukai Yang Mulia. Selama aku menempel terus di sisi Yang Mulia, siapa yang berani menyentuhku? Aku sudah menyuruhmu pergi, apakah kamu tidak dengar? Yang Mulia, di zaman kuno ini, tidak ada sabun cair atau semacamnya. Apakah Anda bisa mandi dengan bersih? Bagaimana kalau saya membantu menggosok punggung Anda? Aku katakan untuk terakhir kalinya, pergi. Yang Mulia, tenaga tangan saya sangat kuat, sangat pandai membersihkan daki. Ayolah Yang Mulia. Mari, biarkan saya gosokkan. Gosokan saya sangat enak loh. Gawat, gawat sekali. Penjahatnya akan segera bergerak. Kemana aku harus bersembunyi? Kemana aku harus sembunyi ya? Ada ide. Yang Mulia, selama aku berlindung pada orang sekuat Anda, aku ingin tahu siapa yang berani menghabisiku. Yang Mulia, hati-hati. Sedang melindungiku. Mengenai rencana pengkhianatan itu, apakah aku salah sangka padanya? Yang Mulia, Anda terluka? Mengapa setiap kali dia menyentuhku, jantungku berdegup kencang seperti ini? Kamu tidak sopan. Kamu, Tunggu, pakaianmu basah semua. Pakailah jubah naga milikku dulu untuk kembali. terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, tadi saya hampir tidak sengaja melukai tubuh Anda. Saya akan segera mengejarnya keluar dan menghabisi wanita itu. Berhenti. Mundurlah, aku akan memikirkannya lagi. Baik, Ini adalah kesalahan dunia. Di kolong langit ini, semua orang akan terikat oleh takdir. Hati-hati Yang Mulia. Aku tidak pernah menyentuh wanita, tapi mengapa terhadapnya? Muncul pikiran seperti itu? Apa katamu, pembunuh itu dikirim oleh Xiaoqi? Kaisar kejam itu, hanya karena sebuah mimpi, dia ingin menghabisiku. Sudah kubilang sejak awal, Xiaoqi adalah antagonis utama dalam novel ini. Karakternya adalah seorang penguasa tiran. Sangat kejam. Dan memiliki rasa curiga yang luar biasa besar. Hanya karena satu mimpi saja, sudah cukup baginya untuk berniat menghabisimu. Aku sangat marah. Penguasa lalim itu, dia tidak hanya tidak normal, tapi dia juga sangat percaya tahayul. Sekarang lihatlah, Kaisar ingin menghabisiku, Selir Agung ingin menghabisiku, semua orang ingin menghabisiku, hidup ini sudah tidak masuk akal lagi. Sudahlah, kalau tidak sanggup melawannya, aku kan masih bisa lari darinya. Mau kemana kamu? Kasim Zhang, bagaimana menurutmu bendera ini? Ini? Menjawab Yang Mulia, tekstur bendera ini sangat kasar, kata-kata di atasnya juga sangat vulgar. Sungguh, tidak terlalu bagus. Kamu benar. Kalau begitu, gantungkan saja di atas ranjangku. Apa? Selama aku keluar dari pintu ini, aku akan melihat siapa yang masih berani menindasku. Kaisar kejam, pergilah jauh-jauh. Kebebasan, aku datang. Apa yang baru saja kutabrak ini?
Kenapa aku tidak bisa keluar? Aku lupa memberitahumu, karena kamu adalah karakter sampingan yang tidak beruntung di novel ini. Batas alur cerita karakter aslimu hanyalah sebatas kota kekaisaran ini. Jadi, berdasarkan pengaturannya, kamu tidak akan pernah bisa melangkah keluar dari kota kekaisaran ini loh. Jadi maksudmu, kecuali aku kembali ke dunia nyata, aku tidak akan pernah bisa keluar dari kota kekaisaran ini? Tepat sekali. Enyahlah. Tapi, selama kamu menyelesaikan satu saja misi utama yang terakhir, lalu berjalan keluar gerbang kota kekaisaran, maka kamu bisa kembali ke dunia nyata dengan lancar. Cepat katakan, apa misi utamanya? Misi apa? Yang Mulia, Misi utamamu adalah menjalin hubungan pertama dengan Yang Mulia Kaisar. apa kamu bercanda? Aku bahkan belum pernah menyentuh tangan pria, aku hanyalah mahasiswi lugu, dan kamu memintaku melayani tiran itu pertama kalinya? Tunggu dulu, apa yang kamu katakan? Seorang tiran yang punya banyak wanita di istana? Ternyata dia belum pernah melakukan apapun. Kamu tidak menyambutku? Bukan begitu. Maksud saya, untuk apa Yang Mulia datang ke istana terpencilku ini? Yang Mulia, Anda tidak mungkin pada Selirsi benar-benar jatuh cinta? Siapa dia berani bersaing? Memangnya dia pantas membuatku jatuh cinta? Aku hanya sedang merasa tertarik pada wanita dan ingin memilikinya saja. Maafkan jika saya terlalu lancang. Ramalan astrolog agung tidak pernah meleset. Hamba khawatir Selirsi ini akan memberontak di masa depan. Yang Mulia, urusan cinta ini sangatlah berbahaya. Anda harus segera membereskan masalah ini. Jangan terburu-buru. Tunggu sampai aku sudah bosan, baru aku akan menghabisinya. Mau apa? Tentu saja datang untuk memanjakanmu. Ya Tuhan, malam pertamaku yang sangat berharga, apa harus kuberikan pada seorang pria fiktif di dalam novel? Ini terlalu terburu-buru. Hari ini aku sedang datang bulan, mungkin sedang tidak nyaman. Datang bulan? Aku ingin bercinta denganmu sekarang. Tidak akan selesai dalam 3-5 jam, suruh tamu bulanmu itu pergi ke istana samping untuk menunggu. Bukan begitu maksudku. Apa sebutannya di zaman kuno ya? Oh, tamu bulanan. Tamu bulananku sedang datang, jadi hari ini sepertinya kurang nyaman untuk melayani Anda di ranjang. 3 hari, berikan aku waktu 3 hari saja. Hari ini aku berhutang padamu. 3 hari lagi aku jamin Anda akan puas. Apa yang kamu hutangkan hari ini? 3 hari kemudian, aku akan memintanya kembali 1000 kali lipat lebih banyak. Sebelum saat itu tiba, Apa? Apa katanya? Apa yang dia bicarakan? Kaisar kurang ajar ini, kenapa dia terus bicara cabul begitu? Kaisar yang sudah menahan diri selama 30 tahun ini, sungguh menakutkan. Jangan-jangan 3 hari lagi, aku akan tiada di atas ranjang naga ini. Barusan hampir saja menyelesaikan level ini. Kenapa kamu menyerah di tengah jalan? Sepertinya kamu memang tidak begitu ingin kembali ke dunia nyata. Jangan bicara sembarangan. Lolos dari level itu satu hal, tapi aku tidak mungkin mempertaruhkan nyawaku kan? Coba putar ulang lagi tugas utama itu, agar aku lihat. Tugas utamanya adalah merampas kesucian kaisar. Aku punya ide. Lihat, tugas utama ini tertulis merampas kesucian kaisar, tapi tidak ditulis siapa subjeknya. Tidak harus aku yang melakukannya kan? Aku bisa menyuruh orang lain untuk melakukannya. Kalau kamu memahaminya seperti itu, boleh juga sih. Oke, sekarang akan katur semua. Untuk kaisar kurang ajar itu. Tiga hari kemudian aku jamin Anda pasti puas. Kasim Zhang, Saya di sini, Tuan. pergi dan carikan buku koleksi lukisan cinta untukku. Baik, Tuan. Aku tidak boleh biarkan Selirsi meremehkanku. Hanya demi Selirsi itu, Yang Mulia sampai mau mempelajari buku lukisan cinta, dia benar-benar sudah mulai membuka hatinya. Baik, Tipe polos dan lucu.
tipe sensual yang menggoda, tipe dewi yang anggun, dan juga tipe kakak yang dominan. Semua jenis wanita sudah terkumpul semua. Kaisar menyebalkan itu pasti akan merasa puas kan? Tunggu dulu. Kamu bilang dia sudah 30 tahun, tidak pernah menyentuh wanita. Apa mungkin dia sebenarnya punya ketertarikan pada pria? Tuan muda yang romantis? Pemburu yang kekar? Pelajar yang sopan? Dan jenderal yang perkasa? 4 wanita dan 4 pria. Semuanya sudah lengkap. Aku tidak percaya kalau tidak bisa mengakhiri status lajang kaisar menyebalkan itu. Batas waktu 3 hari sudah tiba. Wei Xiangxi, sudah saatnya kamu melunasi utangmu padaku. Hormat kami pada Yang Mulia. Siapa kalian? Di mana Wei Xiangxi? Menjawab Yang Mulia. Selirsi tidak suka melayani Anda. Karena itulah dia memerintahkan kami datang untuk melayani Yang Mulia di tempat tidur. Ada laki-laki? Ada perempuan? Semua punya pesona yang berbeda. Silakan Yang Mulia pilih sesuka hati. Kok tidak ada suaranya ya? Apakah belum dimulai? Atau sudah selesai? Enyahlah. Cepat pergi. Tunggu dulu. Kenapa kalian lari? Pergi. Tunggu sebentar. Bukankah kalian baru saja masuk selama 3 menit? Sudah selesai begini saja? Cepat lari. Kaisar sedang sangat marah. Kenapa dia malah jadi marah tidak jelas begini? Wanita sialan itu, berani-beraninya dia mempermainkanku? Sungguh konyol. Mengapa wanita ini bisa sangat memengaruhi segala emosiku? Hamba khawatir Selirsi ini kelak akan melakukan pengkhianatan kepada pemimpinnya. Yang Mulia, Anda harus segera menyiapkan masalah ini. Kasim Zhang, Hamba di sini. buat dekret untuk besok. Wei Xiangxi, hukum dia. 4 pria dan 4 wanita, semuanya tidak bisa menangani kaisar konyol itu. Seharusnya tidak begini. Sebenarnya di bagian mana yang salah? Bagus sekali. Akhirnya kamu menyadari perasaan kaisar padamu. Sudah begitu banyak tipe, tapi tidak ada satupun yang menarik baginya. Aku tahu, maka hanya tersisa satu kemungkinan. Dia bermasalah secara seksual. Aku sudah tahu tantangan ini tidak akan semudah itu. Ingin membuat seorang pria yang punya masalah seksual untuk bercinta. Apa kamu sengaja menyulitkanku? Sayang sekali, sistemmu ini menjebak orang yang salah. Sebelum aku berpindah ke sini, aku berkuliah di Universitas Kedokteran, mengambil spesialis andrologi. Begitu aku turun tangan, aku jamin kaisar itu akan segera sembuh. Selir bersalah Wei Xiangxi, melanggar titah raja, telah menyia-nyiakan anugerah Tuhan, dan pantas dihukum berat. Mengingat dia sudah lama di istana, maka aku memberikan cara berakhir seperti apa yang bagus untuknya. Kaisar, kaisar, Waktunya datang malah tidak datang, sedangkan waktu dilarang malah datang. Sedang menarik ulur perasaan, Selir bersalah dari marga Wei. Sudah tak termaafkan. Anda mau menghabisiku? Kejahatan apa yang kubuat sampai Anda mau menghabisiku? masih berani bertanya? Tadi malam aku memerintahkanmu melayani tidur, tapi kamu berani membangkang. Bahkan kamu malah membawa orang-orang aneh untuk mengotori tempat tidur kerajaanku. Ini adalah pengkhianatan kepada raja, dosamu tak terampuni. Apa maksudnya? Pria yang belum berpengalaman ini, apa aku baru saja melukai hatinya? Apa ini masih bisa diperbaiki? Kaisar, aku tidak datang kemarin. Itu memang salahku, tapi Anda tidak bisa begitu mudahnya menghabisi orang. Hal yang paling aku benci adalah penipuan. Kamu harus dibuat perhitungan. Namun, mengingat jasamu telah menyelamatkan nyawaku, kamu boleh memilih cara akhirmu sendiri. Cara apa? Kain gantung, minuman beracun, pedang di leher, hukuman yang kejam, atau Datang lagi? Tolong, apa tahta di dinasti mereka ini? Harus mengandalkan rayuan konyol untuk bisa diwarisi? Suasana ini benar-benar memalukan. Ayo bicaralah, cepat katakan sesuatu. Yang Mulia, Anda sungguh pintar melucu.
Malam kemarin saja, ada 8 wanita yang melayani, tapi dalam 3 menit sudah keluar. Hanya segitu saja kemampuannya, Anda membual tanpa sadar. Maksud saya, malam kemarin, berdasarkan performa yang mulia, saya mewakili seluruh penghuni istana, sangat merasa khawatir. Jadi, saya secara khusus meracikan beberapa jenis obat kuat untuk Anda. Pil Kiwei di Huang, anggur penguat ginjal dan vitalitas. Jika Anda tidak suka minum obat, saya juga bisa melakukan akupunktur untuk Anda. Jadi, kamu pikir aku tidak tertarik pada wanita lain karena aku tidak bertenaga? Kalau bukan itu, apa lagi? Aku hanya sedang tidak berselera pada wanita lain. Bukankah yang mulia tadi tidak bertenaga? Kenapa tiba-tiba bertenaga lagi? Tolong, bagaimana dia bisa secepat ini pulih? Aku bahkan belum siap sama sekali. Yang mulia, bukankah perkembangan kita berdua terasa agak terlalu cepat? Jika Anda benar-benar menginginkan hal itu, bukankah kita harus memupuk perasaan dulu? Perasaan? Jika bicara soal perasaan, aku justru ingin bertanya pada Selirsi hari itu di pemandian, saat kamu berkorban demi menyelamatkan aku. Apakah itu tulus atau hanya kepura-puraan? Mengapa dia peduli dengan hal ini? Tak mungkin aku bilang bahwa aku melakukan itu demi menyelamatkan nyawa. Makanya aku melingkup ke dalam pelukannya. Bicara, Yang mulia, saat aku menyelamatkan Anda hari itu, sama sekali tidak ada niat lain. Status antara pemimpin dan bawahan memang sudah ada aturannya. Sebagai selir, mempertaruhkan nyawa demi melindungi Anda, sudah menjadi tanggung jawab saya. baiklah. Ternyata aku yang terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri? Apa maksudnya? Dia tidak mungkin benar-benar jatuh cinta padaku kan? Pergilah. Yang mulia, Pergi. baik bos. Apa yang sedang kuharapkan? Dunia ini kejam, dan hati manusia pada dasarnya jahat. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pengecualian? Hati laki-laki sulit ditebak laksana jarum di dasar laut. Apa sih yang sedang dipikirkan yang mulia itu? Sepertinya, kamu sama sekali tidak memahami karakter Xiaoqi ini. Belumkah kamu membaca masa lalunya? Masa lalu Xiaoqi? Aku baru membaca setengah novelnya. Sayang sekali, aku belum sampai ke bagian masa lalunya. Ting. Karena tugas utama sudah terlalu lama tertunda, alur cerita secara otomatis membuka sebuah alur cerita tambahan. Asalkan kamu menyelesaikan tugas tambahan ini, kamu juga bisa mempercepat akhir cerita dan kembali ke dunia nyata. Apakah ingin mengaktifkan tugas tambahan? Menyuruh aku, seorang mahasiswi tanpa pengalaman, untuk merayu kaisar, ini sungguh agak... Sudahlah, aktifkan saja tugas tambahannya. Baik, tugas tambahan telah diaktifkan untukmu. Apa yang terjadi? Tugas tambahan macam apa ini? Dia adalah sang jenderal agung di dalam novel ini, saudara yang pernah berjuang hidup semati dengan Xiaoqi, yakni Murongxi. Jenderal besar Murong, aku tidak punya dendam denganmu. Apa yang kamu lakukan ini? Tak kusangka, kamu yang hanya selir tingkat rendah di Istana Dingin, ternyata punya cukup nyali. Jika begitu, aku tidak akan bertele-tele lagi denganmu. Meminta Selirsi ke sini, tentu saja karena ada hal yang ingin aku minta. Hal apa? Aku ingin kamu menghabisi yang mulia. Apa katamu? Aku ingin kamu menghabisi yang mulia. Apa katamu? Misi sampingan telah dimulai. Selama kamu menyelesaikan misi Murongxi, kamu akan bisa kembali ke dunia nyata. Kamu sudah gila? Misi sampingannya adalah menghabisi yang mulia. Tenang saja, asalkan kamu berhasil melakukannya, aku, sang jenderal ini, pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kamu ingin melakukan pengkhianatan? Jangan katakan itu dengan kata-kata kasar. Xiaoqi, anak buangan dari suku barbar itu, sejak awal memang bukanlah keturunan dari keluarga kekaisaran keluarga Xiao. Dengan status sebagai putra angkat, dia melukai keluarganya sendiri, merebut takhta kekaisaran, sangat kejam dan tidak adil, dia adalah seorang tiran. Pemerintahan tiran ini benar-benar sudah tidak bisa ditoleransi. Adapun mengenai apa yang kamu katakan tadi soal pengkhianatan, aksi Raja Wu dulu bukan pengkhianatan,
Ini disebut menjalankan kehendak langit. Tapi bagaimanapun juga, kalian adalah rekan di medan perang yang mempertaruhkan nyawa bersama. Kamu adalah jenderal besar kepercayaannya. Tapi kamu malah ingin merebut taktanya. Apa kamu masih punya muka untuk bicara soal keadilan? Sudah begitu lama kamu mengikuti Yang Mulia, masa prinsip sesederhana ini pun kamu tidak mengerti. Keadilan dan moral sama sekali tidak berharga di hadapan kekuasaan. Tapi aku hanyalah seorang selir terbuang di istana dingin. Kenapa kamu mencariku? Xiaoqi tidak pernah menyentuh wanita, lagi pula kamulah orang yang paling dia percaya, dan yang paling dia manjakan. Apalagi jika seorang menteri menghabisi penguasanya, pasti akan dihina oleh seluruh rakyat di dunia, dan takhta itu pun tidak akan bertahan lama. Sedangkan bagi seorang selir kecil sepertimu, tidak perlu mempertimbangkan hal seperti itu. Begitu kan? Ternyata dia ingin memanfaatkanku untuk menanggung celaan karena menghabisi penguasa. Sungguh hina dan tidak tahu malu. Seseorang harus pandai memilih tempat bernaung. Selir Si adalah orang yang pintar. Jangan pernah bermimpi aku akan setuju. Kalau begitu aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Kamu sudah tidak memiliki kesempatan hidup lagi. Jika kamu kehilangan nyawa dalam proses misi, maka selamanya kamu tidak akan bisa kembali ke dunia nyata. Tolong pertimbangkan baik-baik. Tapi Xiaoqi dia. Ini hanyalah sebuah novel. Xiaoqi hanyalah karakter fiktif. Mohon jangan dianggap nyata. Waktu sudah mendesak, kamu harus menyelesaikan misi agar bisa kembali ke dunia nyata. Tolong segera buat keputusan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bagaimana menurutmu, Selir Si? Aku setuju. Bagus. Jenderal Murong, kita telah melewati hidup dan mati bersama. Beberapa tahun ini kamu telah menumpas pemberontak, jasamu sangat besar. Aku ingin bersulang untukmu. Yang Mulia tenang saja, hamba pasti akan mengerahkan seluruh tenaga demi menjaga kerajaan ini untuk Yang Mulia. Urusan menuang minuman dan makanan, ada pelayan dan Kasim yang melakukannya. Kenapa kamu datang ke sini? Satu teko arak beracun ini telah disiapkan oleh seluruh pejabat istana untuk dipersembahkan langsung kepada Kaisar. Kamu hanya perlu di perjamuan kemenangan ini menuangkannya langsung untuknya, dan sisanya biarkan nasib yang menentukan. Menjawab Yang Mulia, saya hanya teringat pertanyaan Yang Mulia. Jadi saya ingin datang menjenguk Anda. Duduklah. Gawat, sakit sekali. Kenapa datang bulannya malah benar-benar datang? Ada apa? Tidak apa-apa. Hanya saja haid sebelumnya tidak kunjung tuntas, sehingga sampai sekarang masih terasa sedikit tidak nyaman. Jubah naga milik Yang Mulia sangat agung, jangan dinodai. Mana boleh membiarkan seorang selir duduk di pangkuanmu? Ini sungguh melanggar norma istana. Dia sedang datang bulan dan sensitif dingin, tidak cocok duduk di bangku dingin itu. Duduklah. Harap segera selesaikan misi sampingan. Capailah akhir hancurnya kerajaan. Jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata. Dia sedang datang bulan dan sensitif dingin, tidak cocok duduk di bangku dingin itu. Duduklah. Aku ingin kamu menghabisi Kaisar. Xiaoqi hanyalah karakter fiktif. Tolong jangan dianggap sungguhan. Apakah ini tulus atau hanya kepura-puraan? Yang Mulia, arak ini beracun. Ada racun. Apa katamu?
Apa kamu sudah gila? Sedikit lagi tugasmu selesai. Jika kamu menyerahkan diri seperti ini, apa kamu tidak ingin kembali ke dunia nyata lagi? Tapi aku tidak sanggup. Aku tidak bisa hanya memikirkan diriku sendiri dan membiarkannya tiada dengan tanganku sendiri. Ini racun. Racun ini dari Jenderal Penjaga Negara dan Murongsi yang mengirimnya. Dia ingin melakukan pemberontakan. Beraninya. Aku sebagai jenderal sudah mendampingi kaisar bertempur selama 10 tahun, selalu setia dan mempertaruhkan nyawa. Kesetiaanku sudah teruji tanpa keraguan. Kamu hanya seorang selir rendah di istana, beraninya kamu memfitnah diriku. Sebenarnya apa niat burukmu? Jangan berpura-pura lagi. Bukankah kamu yang memaksaku memberikan anggur beracun kepada kaisar? Kamu ingin mencelakai kaisar demi merebut takhta. Yang mulia, semua yang aku katakan adalah kebenaran. Anggur ini benar-benar ada racunnya. Yang mulia, berdasarkan pemeriksaan saya, teko anggur ini memang dari pengelola kediaman Murong yang mengirimnya ke istana, lalu dibawa oleh Selirsi untuk disajikan dalam pesta ini. Hanya saja Jenderal Besar sudah mengikuti Anda bertahun-tahun. Hubungan kalian adalah sehidup semati. Tidak mungkin hanya karena beberapa kata dari seorang selir, lalu memfitnah Jenderal Besar punya niat lain. Apalagi jangan sampai Anda lupa, ramalan dari astrolog agung itu. Periksa anggurnya. Yang mulia, sudah diperiksa. Anggur ini tidak mengandung racun. Ini tidak mungkin. Sudah jelas anggur ini beracun. Kenapa tidak bisa terdeteksi? Ini adalah racun langka dari Nanjiang, begitu terkenal langsung tiada dan sangat jarang ditemukan. Hanya dengan sebuah jarum perak, bagaimana mungkin bisa mendeteksi racunnya? Wanita hina ini ternyata begitu tulus kepada Xiaoqi, hampir saja membuat rencanaku hancur berantakan. Yang mulia, kesetiaanku setinggi langit dan bumi dapat menyaksikannya. Kecurigaan yang mulia, seharusnya sudah hilang sekarang kan? Aku yang terlalu banyak pikiran, seharusnya aku tidak mencurigaimu. Yang mulia, aku bersumpah demi nyawaku, anggur ini pasti ada racunnya. Sebuah jarum perak hanya bisa memeriksa arsenik, sementara di seluruh dunia ini, racun yang bisa membahayakan nyawa ada ribuan jumlahnya. Sebatang jarum tidak akan sanggup mendeteksi semuanya. Diam. Hari ini adalah pesta kemenangan Jenderal Murong, bukan tempat untuk selir sepertimu bersikap kurang ajar. Jangan pikir karena kamu telah mendapatkan sedikit perhatian dariku, kamu bisa bertindak semau hati di depan urusan kenegaraan. Aku tidak tahu atas suruhan siapa dirimu ini, hingga berani memfitnah pejabat setia di depan umum dan mengacaukan tatanan istana. Mulai besok, aku sendiri yang akan menghukummu. Kamu, wanita kejam ini, dia berani sekali. Xiangxi. Yang mulia, sekarang Anda bisa percaya padaku, bukan? Mengapa kamu melakukan ini? Dasar kamu wanita hina, beraninya kamu begitu setia pada tiran ini? Sudahlah, takdir tidak bisa dilawan. Sepertinya akhir dari dinasti ini, biarlah aku sendiri yang mengakhirinya. Bagus sekali. Murongsi, aku mengira bahwa kamu adalah saudara yang sehati denganku. Tak kusangka kamu pun mengkhianatiku. Xiaoqi, kamu menganggapku saudara? Kamu hanyalah anak haram dari suku liar, seperti seekor anjing liar yang diadopsi oleh keluarga Xiao, pengkhianat orang tua dan pemimpin. Makhluk tidak tahu balas budi seperti dirimu ini, sama sekali tidak pantas menjadi penguasa dunia. Jangan bergerak. Jangan sentuh dia. Kemarilah. Bukankah kamu sangat peduli pada wanita tak berguna ini? Asalkan kamu mau patuh, aku akan membiarkannya tetap hidup. Katakan, lempar pedang itu. Minumlah botol racun mematikan itu untukku. Jangan sisakan walau setetes. Jika kamu sanggup melakukannya, aku akan melepaskannya. Bagaimana? Yang mulia, Anda adalah pemimpin dunia, pemilik kekuasaan tertinggi. Anda tidak boleh hanya demi seorang selir istana terbuang, lalu mengorbankan raga Anda sendiri demi negeri dan takhta ini. Yang mulia, Aku akan meminumnya. Aku minum. Yang mulia, Yang mulia, Sungguh tak disangka, ternyata kamu yang mengkhianati ayah dan bangsamu sendiri, ternyata kamu juga seorang budak cinta yang berlutut demi wanita. Kalau begitu aku ucapkan selamat.
Saudara Xiao, karena sudah menyerahkan kekuasaan ini begitu saja. Yang Mulia, Reaksi dari racun mematikan ini ternyata sungguh luar biasa menyakitkan. Xiangxi, betapa sakitnya yang kamu rasakan sekarang? Lepaskan dia. Xiaoqi, melewati pintu kematian sendirian, bukankah itu akan terasa sangat sepi? Sebagai sesama saudara, aku akan membantumu dengan mengirim kalian berdua agar tiada bersama. Aku bilang lepaskan dia. Xiangxi, aku yang bersalah. Aku tidak seharusnya tidak mempercayaimu. Yang Mulia, saya baru saja mengambil penawar racun mematikan ini dari tubuh pengkhianat itu. Anda sudah minum banyak sekali racun, cepatlah segera minum penawar ini. Obat ini sangat langka, hanya ada 1 butir, Hanya ada 1? sedangkan untuk Selirsi, saya hanya bisa memanggil tabib istana untuk membantu menetralkan racunnya. Racun mematikan ini sangat jarang ditemukan di dunia, meskipun itu tabib istana, akan membutuhkan usaha yang sangat besar. Mengenai apakah Selirsi bisa diselamatkan atau tidak, kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Berikan penawar itu padanya, lalu panggil tabib untuk mengobatiku. Yang Mulia, tubuh Anda adalah yang paling berharga. Bagaimana mungkin Anda melakukan ini demi seorang wanita? Berikan penawarnya padanya. Tempat apa ini? Ting, karena kamu sedang berada dalam kondisi koma di cerita utama, maka secara otomatis memicu alur cerita masa lalu. Disinilah masa lalu dari Xiaoqi bermula. Masa lalu Xiaoqi? Di sana. Di sana. Tangkap dia. Permaisuri musuh ada di sana. Habisi dia. Cepat, Berhenti. jangan lari. Anakku jangan menangis. Ibu pasti akan datang menyelamatkanmu. Di sana. Cepat. Ayahanda, ada seorang bayi yang bersembunyi di sini. Kain satin hitam bermotif naga, ini adalah kain dari kerajaan Sukuman. Darah daging keluarga kerajaan musuh yang disembunyikan oleh permaisuri mereka di sini. Meski anak ini memiliki darah Sukuman, namun struktur tubuhnya luar biasa, dia berbakat besar dalam seni bela diri. Lebih baik aku mengangkatnya sebagai anak dan mendidiknya menjadi aset berharga bagi kerajaan Xiao kita. Perkataan ayahanda sangat tepat. Lalu bagaimana menurut Anda, nama apa yang akan Anda berikan pada anak ini? Anak ini akan menjadi bakat militer yang melaju gagah di medan perang dengan kesetiaan yang abadi. Berikan dia nama Xiaoqi. Xiaoqi. Pangeran ke-9 Xiaoqi, dengan kemampuan luar biasa dalam ilmu bela diri dan strategi, jasamu sangatlah melegenda. Kamu diberi mandat khusus sebagai Panglima Besar 3 Angkatan Bersenjata, memimpin 1 juta prajurit untuk menaklukkan negeri Man. Kuharap kamu kembali dengan membawa kemenangan dan tidak mengecewakan kepercayaanku. Saya tidak akan pernah mengecewakan kebaikan ayahanda Kaisar yang telah mengadopsi dan mendidik saya. Saya akan menghabisi semua pemberontak negeri Man demi memperluas wilayah kekuasaan negara Xiao kita. Xiaoqi, kamu mungkin belum tahu ini, bahwa kamu sendiri hanyalah anak haram dari negeri Man. Seorang anak haram yang menghabisi sukunya sendiri, benar-benar hal yang menarik. Pangeran ke-9, Panglima Besar 3 Angkatan Bersenjata Xiaoqi, telah memimpin pasukan memperluas wilayah dan menghancurkan negeri Man. Ibu, ayah, meski aku tidak tahu di mana kalian berada, tunggu putra kalian ini kembali dengan kemenangan, aku pasti akan menemukan kalian dan bersatu kembali dengan keluarga. Xiaoqi, karena telah menghabisi seluruh bangsawan negeri Man dan meraih jasa yang sangat besar, diberi hadiah 10.000 keping emas. Xiaoqi si anak haram negeri Man ini mungkin takkan pernah menyangka dalam mimpinya sekalipun bahwa dia tidak hanya menghabisi secara langsung orang tua dan sanak saudaranya, tapi juga menghancurkan negara asalnya sendiri. Drama perpecahan sesama ras yang indah ini benar-benar sangat luar biasa.
Xiaoqi si anjing liar ini, selain setia juga sangat berguna. Mengadopsinya selama 20 tahun, bisa dianggap sebagai pemanfaatan barang secara maksimal. Carikan sebuah tuduhan di lain hari, lalu eksekusi dia. Pemberontak Xiaoqi, kamu hanyalah seorang anak angkat keluarga Xiao. Beraninya kamu mencelakai ayah dan saudaramu sendiri untuk merebut tahta kaisar. Ibu, ayah, putra kalian telah membalaskan dendam ini. Kenapa setelah aku memiliki dunia, aku malah merasa telah kehilangan segalanya? Ternyata selama ini dia hanya dimanfaatkan orang lain. Ternyata dia hanya dimanfaatkan orang. Apakah ini tulus atau hanya pura-pura? Yang Mulia, Yang Mulia? Mengapa setelah aku memiliki dunia ini, aku justru merasa kehilangan segalanya? ternyata dia sangat peduli akan perasaanku padanya. Dia mempertaruhkan nyawa untuk melindungiku. Itu karena seumur hidupnya dia hidup dalam tipu daya, dan tidak pernah ada seorang pun yang tulus mencintainya. Syukurlah Nyonya, Anda akhirnya sadar. Aku tidak apa-apa. Xiaoqi. Tidak. Bagaimana keadaan Yang Mulia? Nyonya, demi menyelamatkan Anda yang mulia, telah memberikan satu-satunya penawar kepada Anda, beliau hanya bisa mengandalkan tenaga dalamnya sendiri untuk mengeluarkan racun yang sangat kuat itu. Sekarang keadaannya sedang kritis dan sangat berbahaya. Apa? Nyonya, tubuh Anda belum pulih benar. Nyonya. Tabib, kapan Yang Mulia akan sadarkan diri? Menjawab Nyonya, Yang Mulia meminum anggur beracun dalam jumlah banyak dan tidak segera meminum penawarnya. Kondisinya saat ini sudah sangat kritis. Saya hanya bisa menggunakan ulat es pegunungan Changbai yang sangat beracun, dibantu dengan tenaga dalam Yang Mulia sendiri untuk melawan racun dengan racun demi menetralkannya. Mengenai apakah Yang Mulia bisa bangun, kita hanya bisa berserah pada takdir. Baiklah, aku mengerti. Kalian pergilah, biar aku yang berjaga di sini. Baik. Jika aku bilang, aku akan menggunakan suhu tubuhku untuk menghangatkanmu. Bisakah kau bangun sedikit lebih cepat? Yang Mulia, Anda sudah sadar. Kamu, Apakah ini sepadan? apa yang sepadan? Mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan seseorang yang tidak setia? Seorang tiran yang dibenci semua orang? Apakah tindakanmu ini sepadan? Lalu Anda melakukannya demi aku, mempertaruhkan nyawa Anda sendiri, meminum racun dan membuang penawarnya. Pernahkah Anda berpikir apakah itu sepadan? Itu berbeda. Kamu adalah orang baik, sedangkan aku tidak. Aku pernah menghunuskan pedang dan menghabisi orang tua kandungku sendiri. Aku memimpin jutaan prajurit dan menjajah tempat yang merupakan negeri tetangga yang serumpun. Aku menghabisi ayah angkat yang membesarkanku dan keturunan klan Xiao demi merebut tahta klan Xiao, mempunyai kekuasaan atas dunia. Lalu kenapa? Mereka yang melahirkanku dan membesarkanku, semuanya tiada di tanganku. Di sini selain dosa dan penderitaan, tidak ada apa-apa lagi. Apakah orang sepertiku masih layak kamu selamatkan? Aku sudah pernah bilang, di bawah langit ini, semua orang tidak punya pilihan lain. Anda adalah seorang kaisar. Terus kenapa? Dalam gejolak dunia ini, Anda hanyalah sebuah bidak yang sangat kecil. Meskipun ada banyak kesalahan, itu bukan kesalahan Anda, tapi kesalahan dunia ini. Kesalahan yang Anda perbuat dan penderitaan Anda adalah akibat perang antara dua negara yang tidak bisa berdamai, juga karena politik yang kotor, serta istana yang penuh kelicikan. Karena takdir sudah menentukan begitu,
Sampai Anda berada di titik ini, Anda tidak berdaya, dan Anda sudah berusaha sekuat tenaga. Sudah takdir? Jika semuanya sudah ditentukan oleh takdir, lalu bagaimana? Seseorang bisa mengubah garis hidupnya, Mengubah takdir bukanlah melawan langit dan bukan mengubah garis hidup, melainkan mengubah hati di sini. Xiangxi, kamu telah menyelamatkanku dan juga melepaskan beban di hatiku. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memenuhi semua keinginanmu. Mulai besok, posisi permaisuri di istana ini akan menjadi milikmu. Tugas sampingan telah gagal, mohon kembali ke tugas utama. Jika tidak, kamu tidak akan bisa kembali ke dunia nyata. Yang mulia, aku tidak menginginkan posisi permaisuri ataupun imbalan lainnya. Aku hanya ingin. Mengapa? Padahal hanya dengan menyelesaikan tugas itu aku bisa pulang. Tapi kenapa? Hatiku terasa sedih tanpa alasan. Ingin apa? Hanya ingin. Yang mulia, bisa bersamaku satu kali saja. Asalkan Yang mulia mau memberikan kasih sayang kepadaku sekali saja. Xiangxi, kamu sudah terkena racun dan terluka. Beristirahatlah untuk 2 hari ini. Apapun yang kamu inginkan, aku akan mewujudkannya bersamamu di masa depan. Yang mulia, Anda ingin menjadikan Selirsi sebagai permaisuri? 3 hari lagi akan diadakan upacara penobatan permaisuri. Pergilah urus segalanya. Tolong pertimbangkan baik-baik, Yang mulia. Astrolog Agung sudah meramalkannya sejak lama bahwa Selirsi ini pasti akan mendatangkan malapetaka bagi penguasa. Meskipun dia berjasa karena telah menyelamatkan Anda, dia tidak bisa langsung diangkat menjadi permaisuri. Itu hanya sebuah mimpi. Bagaimana mungkin hal-hal gaib seperti itu dipercaya? Apakah keputusan dariku? Pantas untuk kamu bicarakan seperti itu? Hamba tidak berani, Tuan. Susah payah mendapatkan satu kesempatan hadiah untuk mengirimkan barang dari dunia modern, tapi kamu malah menyuruhku mengirimkan buku pelajaran. Bukankah aku akan segera kembali ke duniaku? Coba hitung waktunya. Begitu kembali, aku akan menghadapi minggu ujian. Aku tidak ingin tidak lulus mata kuliah. Kaisar tiba. Kaisar telah tiba. Selirsi terima titah. Tidak perlu. Xiangxi selamanya tidak menyukai segala bentuk formalitas yang rumit ini. Mengenai pengangkatan ratu, aku akan bicara sendiri padanya. Kalian semua undur dirilah. Baik, Yang mulia. Kaisar, Anda. Mulai hari ini, aku secara resmi menobat kamu menjadi ratu. Semua hadiah penobatan ini adalah yang aku minta pada Departemen Rumah Tangga Kerajaan untuk disiapkan sebanyak 108 macam. Aku juga tidak tahu apakah ini sesuai dengan keinginanmu. Kaisar, hadiah-hadiah ini sungguh sangat berharga dan luar biasa mahal. Begitu mulia tiada banding. Sayang sekali, tidak ada satupun yang benar-benar aku inginkan. Lalu sebenarnya apa yang kamu inginkan? Burung ini tampak menggemaskan. Burung kenari ini adalah persembahan dari Zoo Barat, sangat langka dan tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun, dan hanya ada sepasang. Satunya ada di istanaku, dan yang satu ini, karena aku rasa istanamu terasa sepi dan sunyi, aku memberikannya padamu untuk menemani waktu luangmu. Burung ini memang cantik, namun sayangnya, seumur hidupnya, ia terjebak di dalam sangkar sempit ini. Sangkar burung kenari ini dibuat dari emas murni, nilainya sangat fantastis. Sehari-harinya ia minum mata air likuan, dan makan beras upeti Yanzi. Dengan kemewahan seperti itu, dan kasih sayang yang diberikan, di mana letak kasihan itu? Nilai yang fantastis itu hanyalah nilai dari sudut pandangmu. Kehidupan yang mewah ini adalah status yang kamu tetapkan, yang kamu sebut kasih sayang, hanyalah pemberian menurut pemikiranmu sendiri. Namun bagaimana mungkin seekor burung mengerti perbedaan status dan martabat yang ia inginkan? Hanyalah langit yang luas dan daratan yang lapang, hidup bebas tanpa kekangan. Wei Xiangxi, mengapa apa yang ada dalam pikiranmu selalu berbeda dari orang kebanyakan? Sebenarnya siapa dirimu?
Sebenarnya siapa kamu ini? Yang Mulia, jika aku mengatakannya, apakah Anda akan percaya? Selama kamu yang mengatakannya, aku akan percaya. Yang Mulia, sebenarnya aku datang dari masa depan. Aku bukan berasal dari dinasti kalian ini. Aku lintas waktu, paham? Lintas waktu? Itu, maksudnya di masa sebelum aku datang, di zaman modern itu, sangat berbeda dengan kerajaan feodal seperti kalian ini. Di tempat kami tidak hanya teknologinya yang maju, tapi pria dan wanita itu setara. Kami juga punya hak untuk sekolah dan bekerja. Jadi di dunia modernmu itu, kamu sekolah seperti ini, dan melakukan pekerjaan macam ini? Bukan. Sekolah di tempat kami terbagi dalam berbagai jurusan, dan kebetulan yang aku pelajari adalah ilmu kedokteran pria. Ilmu kedokteran pria? Maksudnya, begini. Jadi setiap hari kamu melihat berbagai pria dengan penyakit yang memalukan seperti itu? Bukan begitu. Yang Mulia, kami mahasiswa kedokteran tidak membeda-bedakan pria atau wanita, di mata kami semuanya sama. Lagi pula, yang aku pelajari ini adalah ilmu teori. Aku tidak izinkan. Sekolah apapun yang ingin kamu masuki, pekerjaan apapun yang ingin kamu lakukan, aku bisa mengizinkannya. Tapi untuk ilmu kedokteran pria ini, jika ingin melihat, kamu hanya boleh melihat milikku. Yang Mulia, aku tidak melihat pria lain. Aku hanya sedang membaca buku. Apa bagusnya melihat buku itu? Apa yang ada di buku itu? Aku juga punya, kenapa kamu tidak melihat milikku saja? Raja ini, rasa cemburunya besar sekali. Kenapa sampai cemburu pada gambar di kertas saja? Baiklah, baiklah. Aku tidak akan membaca buku itu lagi. Kedepannya, kamu saja yang jadi bahan praktik medisku. Bagaimana? Karena kamu bilang kamu berasal dari masa modern, aku menjadi agak penasaran. Suami istri di sana, bagaimana cara mereka berinteraksi sehari-hari? Bicara soal ini, aku harus menjelaskannya padamu. Di tempat asal kami, semuanya menggunakan sistem satu suami satu istri. Pria harus menjaga kehormatan, sama sekali tidak boleh berselingkuh, dan tidak boleh memiliki banyak istri atau selir. Lalu di sana, gedung-gedungnya sangat tinggi, dan jalannya sangat lebar. Tempat tidurnya juga, itu adalah jenis kasur pegas yang sangat empuk. Saat kamu berbaring, kamu akan tenggelam ke dalamnya. Berbeda sekali dengan di sini. Kasur pegas itu apa? Selain itu, bagi kami berdua, tidak bisa saling memanggil Baginda dan Selir. Juga tidak memanggil suamiku dan istriku. Kamu harus memanggilku istri, dan aku memanggilmu suami. Wei Xiangxi? Xiangxi. Istri? Suamiku. Anak liar dari negara biadab Xiaoji ini, sepertinya dia tidak akan pernah menduga bahwa dia bukan hanya menghabisi sendiri orang tua dan keluarganya, tapi juga menghancurkan negaranya sendiri dengan tangannya. Seperti seekor anjing liar yang dipelihara oleh keluarga Xiao, tapi justru menyerang tuan dan ayahnya sendiri. Binatang tak berbudi sepertimu ini, sama sekali tidak layak menjadi pemimpin dunia. Cepat ambil keputusan, habisi dia agar tidak ada masalah lagi di kemudian hari. Semua orang di dunia ini membohongiku. Ayah dan kakakku membohongiku, bahkan sahabat baikku pun membohongiku. Lalu kamu? Kamu melakukan semua ini untukku? Apakah kamu juga sedang membohongiku? Yang Mulia.
Peringatan ramah. Buku ini akan segera mencapai babak terakhir. Jadi harap segera keluar dari gerbang kota kerajaan dan kembali ke dunia nyata. Babak terakhir? Begitu cepat? Tentu saja. Meskipun tugas utama sudah diselesaikan, tapi jika kamu tidak keluar tepat waktu, kamu juga akan ikut lenyap bersama akhir cerita ini. Lalu, bagaimana akhir ceritanya? Mengapa menanyakan hal itu? Apakah ini sangat penting bagimu? Penting. Ini adalah novel aslinya, akhir ceritanya ada di sini. Sejak bulan ke-11, Raja Wilayah bersekutu dengan suku asing, dan pasukan besar menyerang. 28 tentara pemberontak menyerbu tanpa hambatan, dan menghancurkan ibu kota. Pada malam bersalju di bulan pertama, Xiaoqi tiada, dan kerajaan ini runtuh. Xiangxi. Xiangxi. Yang mulia, apa ini? Ini aku sendiri yang memasaknya untukmu. Cobalah apa sesuai dengan seleramu. Anda adalah seorang kaisar. Kenapa tiba-tiba memasak untukku? Bukankah kemarin kamu bilang, di zaman kalian itu, pria juga harus mengurus rumah tangga dan memasak untuk istrinya? Kenapa? Apa kamu meragukan keahlian memasakku? Tidak, mana mungkin. Ini sangat enak. Letakkan saja. Akhir-akhir ini perbatasan di 4 wilayah kurang stabil, pekerjaan istana sangat menyita waktuku, sehingga aku tidak punya waktu untuk sering menemanimu. Tapi tenang saja, upacara pengangkatan permaisuri akan berjalan sesuai jadwal, karena aku sudah menjanjikannya padamu, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Sejak bulan 11, Raja Bawahan bersekongkol dengan bangsa asing, dan pasukan mereka menyerang wilayah ini. Tanggal 28, pasukan pemberontak maju dengan sangat cepat, dan berhasil menembus ibu kota. Di malam bersalju bulan pertama, Xiaoqi tiada, dan negara ini hancur. Dia bilang perbatasan tidak stabil, urusan pemerintahan sangat sibuk, maka akhir dari kehancuran negara, bukankah itu sedang mulai terwujud? Pekerjaanku sedang sangat banyak, nanti agak larut, aku akan datang menemuimu lagi. Yang mulia. Hei, kamu tidak mungkin bermaksud ingin mengubah akhir ceritanya, kan? Di dalam novel ini, masalah politik sudah lama membusuk. Bahkan di generasi sebelum Xiaoqi, pemerintahannya korup dan perpecahan wilayah sangat parah. Hanya mengandalkan kalian saja. Tidak mungkin bisa mengubah akhir dari kehancuran negara ini. Lebih baik kamu segera kembali ke dunia nyata. Jangan membuang waktu lagi. Apakah ada yang ingin kamu sampaikan padaku? Apa ada hal yang ingin kamu katakan padaku? Tidak ada, aku hanya merasa sedikit berat berpisah denganmu. Yang mulia, Anda harus segera beristirahat. Meskipun urusan pemerintahan sedang sibuk akhir-akhir ini, namun Anda tidak boleh mengabaikan kesehatan Anda. Belakangan ini, para penguasa daerah di 4 penjuru mulai tidak tenang. Sepertinya ada pengkhianat di istana yang bekerja sama dengan musuh. Sampaikan titahku, mulai hari ini, Departemen Perang akan merekrut prajurit besar-besaran. Siapapun yang keluar masuk kota kerajaan, harus diperiksa dengan ketat. Baik. Lalu yang mulia, pakaian resmi untuk penobatan Ratu dan Mahkota 9 Naga 4 Phoenix sudah selesai dibuat. Besok pagi-pagi sekali, saya akan mengirimkannya kepada Selir Si. Letakkan saja, nanti aku sendiri yang akan mengantarkannya. Di tempat tinggalku dulu, sistemnya adalah monogami. Laki-laki harus menjaga kehormatannya, dan benar-benar tidak boleh berselingkuh. Mulai hari ini, bubarkan seluruh selir istana. Di dalam istanaku ini, hanya boleh ada satu orang, yaitu Wei Xiangxi. Yang mulia, ini Bagaimana ini? Jalur cerita manapun yang aku pilih, tetap tidak bisa mengubah. Akhir buruk di mana klan Xiao runtuh negerinya. Lalu aku harus bagaimana? Menyerahlah saja, Xiaoqi. Dia adalah tokoh antagonis utama dalam novel ini. Bagaimanapun ceritanya diubah, penulis pasti akan membuatnya tewas dan negaranya hancur. Lagi pula kamu sendiri pernah bilang bahwa takdir dunia ini sudah ditentukan sebelumnya. Terlebih lagi, ini hanyalah sebuah novel karya seorang penulis. Kenapa? Kenapa dia hanya boleh menjadi seorang kaisar? Dan hanya menjadi karakter di dalam novel saja?
Kamu sangat peduli padanya. Mungkinkah kamu sudah jatuh cinta padanya? Aku tidak tahu. Daripada mengkhawatirkan Xiaoqi, lebih baik Anda khawatirkan diri sendiri. Dia telah memberikan titah untuk menutup istana kerajaan. Malam ini adalah kesempatan terakhir bagi Anda untuk melarikan diri. Malam ini? Malam ini, hanya ada satu orang yang bisa membantumu keluar. Orang itu sama sepertimu. Adalah seseorang yang datang dari dunia nyata. Tugasnya adalah membawamu keluar dari istana kerajaan ini. Lalu bagaimana aku bisa menemukannya? Dia sudah datang. Halo. Kamu? Jangan bicara. Ikuti saja semua rencanaku. Xiangxi, mulai sekarang kamu adalah satu-satunya istriku, dan kedudukanmu tidak akan tertandingi. Posisi permaisuri penuh dengan kemuliaan tertinggi. Kamu pasti akan sangat menyukainya, kan? Tugasmu adalah merayu kaisar. Ya, sekarang tugasku sudah selesai. Sudah waktunya aku pergi. Asalkan aku bisa melewati gerbang istana ini, aku bisa kembali ke dunia nyata. Lalu bagaimana dengan tugasmu? Sistem bilang, tugasku adalah mengantarmu keluar malam ini. Kebetulan malam ini aku yang bertugas jaga. Nanti malam aku akan mengantarmu keluar diam-diam. Begitu keluar dari gerbang ini, hari ini, aku akan benar-benar meninggalkan dunia ini. Wei Xiangxi, Hanya perlu sekali saja kaisar jatuh dalam pelukanku. Tugasmu adalah merayu kaisar. Ya, tugasku sudah selesai sekarang. Aku harus pergi. aku pikir kamu adalah satu-satunya orang di dunia ini yang benar-benar tulus kepadaku. Tidak sangka bahkan kamu juga ingin meninggalkanku, bahkan kamu pun membohongiku. Waktu tidak banyak lagi, aku akan mengantarmu keluar kota sekarang. Kamu. Cepat pergi. Dia tidak akan berani menyakitiku. Kamu bilang aku tidak berani melukaimu? Kamu telah mempermainkan perasaanku? Mengapa kamu harus meninggalkanku? Apa aku masih kurang baik kepadamu? Kenapa kamu juga harus meninggalkanku? Yang mulia, aku berasal dari zaman modern. Aku tidak bisa menghabiskan sisa hidupku terjebak di dalam istana ini. Aku tahu. Karena aku tahu bahwa kamu berbeda dari wanita biasa, maka aku memberimu takhta ratu, kekayaan yang berlimpah, dan kemuliaan tertinggi. Bahkan demi dirimu, aku membubarkan seluruh selir istanaku. Tapi bagaimana denganmu? Kamu menyelamatkan hidupku dan mendapatkan cintaku. Mungkinkah semua ini hanya demi kembali ke apa yang kamu sebut zaman modern itu? Tidakkah semua yang telah kulakukan untukmu berharga bagimu untuk tetap tinggal bersamaku? Yang mulia, mungkin sulit bagimu untuk percaya, tapi duniamu saat ini hanyalah sebuah buku cerita saja. Takdir kita ditakdirkan untuk berakhir sampai di sini. Aku memang ditakdirkan bukan orang yang berasal dari duniamu. Dunia ini pun ditakdirkan untuk menuju kehancuran. Jika tidak percaya, lihatlah sendiri. Omong kosong. Buku cerita apa? Wei Xiangxi, saat kamu mengatakan hal-hal itu, apa kamu sudah tidak waras? Yang mulia, aku sungguh tidak berbohong. Akhir dari cerita ini sudah lama ditentukan. Negara Xiao ditakdirkan untuk hancur, dan kamu ditakdirkan menjadi raja yang jatuh. Cepat atau lambat, ini hanyalah masalah coretan pena sang penulis. Jika kamu masih mau mendengarkanku, segera sebelum negeri ini musnah, lepaskan tahta kaisarmu ini, dan larilah untuk menyelamatkan diri. Lancang, beraninya kamu di hadapan yang mulia mengucapkan kata-kata pemberontakan seperti itu. Segera berlutut mohon pengampunan kaisar untuk seluruh keluargamu. Cukup. Xiangxi, segala ucapan gilamu ini, aku bisa anggap tidak pernah mendengarnya. Aku bertanya padamu sejujurnya untuk terakhir kali, apa kamu ingin tetap di sini menjadi ratuku? Atau ingin kembali ke apa yang kamu sebut zaman modern itu? Maafkan aku yang mulia. Aku memilih kebebasan. Pengawal, hadir. Kurung Wei Xiangxi di istana pengasingan. Awasi dengan ketat, dan jangan biarkan dia keluar. Baik, Tuan. Yang mulia, akhir dari cerita ini segera tiba. Aku tidak boleh tetap di sini, atau aku akan tiada. Yang mulia, Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Seumur hidup ini, kamu hanya boleh menjadi wanitaku. dunia tempat kalian tinggal ini hanyalah sebuah buku cerita saja. Akhir dari buku cerita ini sudah lama ditentukan. Negara Xiao ditakdirkan untuk hancur, dan kamu ditakdirkan
menjadi penguasa dari negara yang runtuh. Lapor. Yang mulia, gawat, ada masalah besar. 3 wilayah vasal bersekongkol untuk memberontak dan sekarang mereka telah merebut Heluo. Kerahkan 3 pasukan tentara Longxiang, Huben, dan Xuanjia, dan habisi ketiga wilayah pemberontak itu. Baik. 3 wilayah vasal memberontak, merebut Heluo. Lalu Kaisar Wu Xiaoqi mengerahkan 3 pasukan untuk memadamkan pemberontakan. Apa yang tertulis di buku ini, kenapa bisa sangat sama dengan kejadian yang baru saja terjadi? Apa yang tertulis di buku ini, mengapa bisa terjadi, tepat seperti apa yang baru saja dialami? Lapor Yang Mulia, 3 wilayah militer ternyata bersekongkol dengan musuh. Mereka bekerja sama dari dalam dan luar. Pasukan musuh sedang menuju ke selatan, menyerang perbatasan negara Xiao, dan menggempur Liangzhou. Kerahkan pasukan garnisun daerah, pertahankan titik-titik pertahanan yang genting. Siap. Tiga wilayah militer mengkhianati negara, bekerja sama dengan musuh luar, dan merebut Liangzhou. Xiaoqi mengerahkan pasukan daerah. Apakah semua ini benar? Seperti yang dikatakan oleh Wei Xiangxi? Buku ini ternyata benar-benar menuliskan nasibku tanpa meleset sedikit pun. Akhir dari kisah di buku ini sudah lama ditentukan. Negara Xiao ditakdirkan untuk runtuh, dan kamu ditakdirkan menjadi raja yang kehilangan negaranya. Akhirnya, pemberontak memasuki ibu kota, Xiaoqi gugur dalam perang, dan negara Xiao hancur. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku menjadi penguasa dari negara yang runtuh? Lapor. Yang Mulia, situasi sedang gawat. Panglima dari pasukan Longxiang berkhianat dan memberontak, telah menghabisi pemimpin pasukan-pasukan Huben dan pasukan Xuanjia. Kini mereka memimpin 3 pasukan, dan telah masuk ke ibu kota. Kerahkan pasukan pengawal istana. Aku sendiri yang akan memimpin perang ini. Siap. Sang penguasa Xiaoqi terjun langsung ke medan perang, melawan para pengkhianat selama 10 tahun lamanya, membuat rakyat sangat menderita, dan 10 tahun kemudian, dirinya tiada dan negaranya musnah. Apakah tidak peduli apapun yang aku lakukan? Akhir cerita seperti ini sudah menjadi takdir yang tetap. Pemberontak telah masuk ke ibu kota. Babak terakhir segera dimulai. Misi akan segera gagal. Misi akan segera gagal. Apa tidak peduli apapun yang aku lakukan? Akhir seperti ini sudah takdir yang tidak bisa dihindari. Ini semua kesalahan dunia. Di bawah langit ini, setiap orang tidak punya pilihan. Meskipun Anda adalah seorang kaisar. Lalu kenapa? Di tengah arus besar dunia ini, Anda hanyalah bidak catur kecil yang tak berarti. Jika takdir sudah ditentukan, dan segalanya tidak bisa diubah, lalu aku, perubahan apa lagi yang bisa aku lakukan? Lapor. Lapor Yang Mulia. 200.000 pasukan pengawal telah selesai dikerahkan. Kami mohon Yang Mulia memimpin perang secara langsung. Sudahlah. Yang Mulia? Karena akhirnya sudah ditentukan, aku untuk apa menambah hukuman dan penderitaan? Yang Mulia, apa Anda berencana menyerah tanpa perlawanan? Mana boleh seperti itu, Yang Mulia? Seorang kaisar agung menyerah tanpa pertumpahan darah sedikit pun, bukankah ini akan membuat orang-orang menertawakanmu, Yang Mulia? Kebangkitan dan kejatuhan negara adalah kehendak takdir. Negara Xiao yang berjalan sampai hari ini sudah berada di ambang keruntuhan. Untuk apa aku demi yang disebut sebagai nama baik itu membuat rakyat menderita? Lapor, Yang Mulia, gawat, pasukan pemberontak telah menyerbu masuk ke kota kerajaan. Datang di saat yang tepat. Aku sendiri yang akan pergi bernegosiasi dengan mereka. Mau lari kemana? Yang Mulia, Ikuti aku dengan rapat. Aku akan membawamu keluar. Xiangxi, jika akhir dari semua ini sudah ditentukan, maka satu-satunya hal yang bisa kuberikan padamu hanyalah kebebasan yang kamu inginkan. Kaisar Wu benar-benar sangat berani dan ahli berperang. Satu orang saja bisa menahan 10.000 pasukan. Seandainya aku tidak merencanakan ini sejak lama, aku benar-benar tidak punya cara lain untuk menghadapimu. Aku tidak mengerti. Kamu jelas memiliki 3.000 prajurit elit, pasukan pilihan yang hebat. Tapi mengapa kamu tidak memanggil satupun prajurit?
dan malah membawa wanita ini sendirian untuk menemui ajal kalian? Kalian melakukan pemberontakan ini, bukankah demi tahta kerajaan negara Xiao? Siapapun yang duduk di tahta ini tetap saja sama. Namun jika ingin aku menyerahkannya pada kalian, aku punya 3 syarat. Jika kamu tidak setuju, maka sekarang juga aku akan menghabisimu saat ini juga. Baiklah, katakan saja, apa syaratnya? Pertama, kerusakan akibat pemberontakan militer hari ini jangan sampai merugikan warga di dalam kota, jangan ada satupun kerusakan. Kedua, setelah naik tahta, hentikan peperangan, memerintah dengan kebajikan, agar dunia menjadi damai selamanya. Ketiga, lepaskan permaisuriku agar dia bisa pergi dengan aman. Untuk poin pertama dan kedua, itu adalah kewajiban seorang penguasa untuk menjaga dunia. Tentu saja, aku akan menyetujuinya. Tapi soal poin ketiga ini, aku dengar selir kesayanganmu ini sangat setia kepadamu. Sedangkan aku adalah orang yang penuh keraguan. Bagaimana bisa aku melepaskannya begitu saja? Beraninya kamu? Kecuali jika dia bisa membuktikan padaku tentang kesetiaannya. Habisilah kaisarmu ini, baru aku akan membiarkannya pergi. Bagaimana menurutmu? Yang mulia jangan, aku tidak bisa melakukannya. Akhir hidupku sudah ditakdirkan. Menukarnya dengan kebebasanmu, aku rela melakukannya. Jangan. 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 Yang mulia? Yang mulia? Jika ada kehidupan selanjutnya, aku juga ingin pergi ke duniamu dan menjadi sepasang suami istri biasa. Akhir cerita telah tercapai, segera keluar dari dunia misi. Mohon perhatian, segera keluar dari dunia misi. Bagus. Luar biasa. Bagaimana bisa aktingnya sebagus ini? Sisi, dari mana asalnya rasa penghayatan yang sekuat ini? Bukankah kamu mengambil jurusan kedokteran ini? Seolah-olah ini semua pernah kamu alami sendiri. Sutradara, sebenarnya saya memang pernah mengalaminya sendiri. Xiaoqi, novel itu sudah lama tamat. Sekarang kamu berada di mana? Ayo. Kita persiapan untuk adegan berikutnya. Mengambil adegan intim pemeran utama. Ayo. Sutradara, apakah adegan berikutnya langsung adegan intim? Sisi, pemeran utama pria kita di film ini adalah investor kita CEO. Dia itu orangnya sangat tampan luar biasa. Tenang saja, beradegan intim dengannya tidak akan merugikanmu kok. Lihatlah orangnya. Sudah datang. Selamat datang CEO Xiao, aktor terbaik Xiao. Ayo cepat, segera ke adegan berikutnya. Wei Xiangxi? Sudah lama tidak bertemu.